di bengkel, walau baru sehari atau 2 hari ya gitu. Tapi sudah bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, mungkin sambil menunggu atau Ibu mau langsung? Oh iya. Sambil menunggu ini ya, Bu Reda memberikan pandangan secara umum, nanti catatan-catatan untuk masing-masing sekolah nanti akan kami berikan. Tapi untuk Ibu Reda akan diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan secara umum tentang apa yang tadi sudah ditampilkan. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah bersedia menghabiskan waktu di sini sehari penuh dari pagi sampai sekarang dan sudah bekerja sangat keras. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Kalian ini luar biasa karena kalau urusannya lomba sebetulnya sangat mustahil nih. Kalian telah menyelesaikan mission impossible, misi tidak mungkin dengan membuat lagu dan komposisi, menafsirkan puisi, membuat lagu, menemukan harmoninya dalam waktu kurang dari 24 jam ya, kurang ya. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari penampilan yang tadi gitu, catatan saya mungkin tidak terlalu valid karena kita bicara soal waktu yang pendek itu. Tetapi saya membuat beberapa, jadi setiap grup yang tampil saya sudah buat catatan dan secara umum saya sampaikan di sini karena nanti yang secara grup per grup disampaikan oleh kantor bahasa. Oke. Jadi secara umum saya ingin teman-teman memanfaatkan waktu yang ada untuk menafsir puisi jadi lebih tajam. Artinya dengan lebih tajam itu temukan makna keseluruhannya dari atas sampai bawah. Jadi hindari keinginan atau hindari mungkin bukan keinginan ya, godaan untuk menafsir puisi per bagian. Bagian ini semangatnya gini nih, bagian ini semangatnya gini, bagian ini gini. Hindarilah itu. Karena kalau itu yang dilakukan nanti akan berpengaruh pada komposisinya. Komposisi antara bab demi bagian demi bagian tuh tiba-tiba kenapa begini ya? Tiba-tiba ujuk-ujuk, kalau orang Betawi bilang ujuk-ujuk ngagetin gitu. Atau tiba-tiba naik mendadak. Padahal belum tentu itu yang dituntut oleh puisinya. Jadi seperti yang saya kemarin bilang, baca lagi. 3 kepala membaca, 4 kepala membaca itu lebih baik gitu. Jadi diskusikan, temukan seperti apa, jadi dari sana baru teman-teman menemukan, oh maksudnya begini gitu. Atau mungkin juga teman-teman menemukan maksud yang lain. Seperti tadi waktu saya keliling ada yang menafsirkannya sangat menarik ya. Dan menurut saya, oh boleh juga ya gitu. Ketika bilang bahwa orang ini sangat merindukan sesuatu, merindukan kekasih atau seseorang gitu. Tetapi kemudian ternyata dia tidak bisa sampai ke sana sehingga dia akhirnya menerima keadaan bahwa oke, saya akan berteman dengan laut dan menyatu dan itu dan penerimaan itu disampaikan dengan semangat yang makin naik ke atas. Salah? Enggak ada yang salah karena penafsiran boleh aja begitu. Jadi sekali lagi tafsirannya jangan per bagian, jadi harus secara menyeluruh. Kemudian perhatikan juga saat mengaransemen. Tidak semua bisa dipukul rata gitu, semua harus ada semua dari depan sampai belakang, enggak. Kita butuh juga letupan-letupan di tempat-tempat yang baik kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak tadi waktu keliling, coba diurutkan gitu masuknya gitu. Enggak semua tiba-tiba semua masuk bareng terus dari depan sampai belakang. Ya kalau bagus ya, kalau kencang-kencang aja gitu, terus baru 18 detik kali ya, jurinya udah gitu, udah cek bunyi.
dan itu merugikan kita nih yang ikut lomba. Jadi bermainlah dengan dinamika saat aransemen. Bermainlah dengan harmoni suara yang tidak biasa. Ada di catatan saya sebuah grup dengan 2 vokalis perempuan yang suaranya itu identik 2 perempuan ini. Kalau disampaikan di bagian tertentu sama persis, wah itu mengagumkan. Tapi kalau dari depan sampai belakang sama terus, suaranya begitu nempel gitu, jadi bosan. Izinkanlah suara ini terpisah, menyatu gitu. Itu akan jadi suara yang sangat-sangat, itu akan jadi komposisi yang sangat menyenangkan, akan sangat menarik. Jadi manfaatkan semua harta yang teman-teman punya dengan sebaik-baiknya dan pakai dengan dinamika. Jadi jangan pukul rata, jangan sama kencang, jangan muncul semua. Terus kemudian saya lihat hampir semua pakai kahun. Boleh, tetapi kahun itu sangat sangat bermanfaat dia itu. Jadi bunyi yang tipis-tipis bisa, agak tebal banget bisa, kenceng banget bisa. Nah, aturlah bunyi itu. Ketika lagunya hanya membutuhkan kahun yang tipis-tipis hanya buat jaga beat aja, ya udah pakai. Enggak semua harus dari depan sampai belakang kayak orang main drum gitu. Enggak begitu. Orang akan dinamika itu penting sekali. Jadi kalau dari depan udah, apalagi kalau temponya dak dekcak dekcak terus dari depan sampai belakang, selesai sih. Enggak menarik gitu. Kalian coba ya nanti kalau latihan direkam terus berikan kepada orang lain yang tidak masuk dalam grup ini, suruh dengar. Tahan enggak dia dengar dengan lagu kalian? Mau enggak mereka menyanyikan itu? Tertarik enggak untuk mendengar sampai selesai? Kalau dari 3 ini jawabannya, mungkin teman kalian baik hati ya, jawabannya gitu ya, itu berarti enggak bagus. Mungkin mereka enggak berani bilang enggak, karena takut nanti pulangnya dibully ya kan. Apalagi kalau yang nanya badannya, bawaannya mau marah terus gitu, jadi jangan. Bilang gitu, bahaya itu. Belum tentu asik. Jadi cek sama teman-teman, cek sama yang lain, dan cek juga pada diri sendiri. Ketika kalian membuat lagu itu, kalian sendiri mau enggak nyanyiin setelah lomba ini selesai? Setelah semua huru-hara festival musikalisasi berhenti, atau ini tuh sekalian sambil jalan-jalan, naik motor, terus pegangan tangan sama pacar, terus kamu mengumumkan lagu itu, mau enggak? Kalau enggak mau berarti lagunya enggak asik. Berarti lupakan tuh. Kalau misalnya nih pulang sembari jalan, ada beberapa grup yang sampai sekarang nih di kuping saya bunyi terus, kepingin banget nyanyiinnya dan senang dengarnya gitu. Nah lagu-lagu seperti itu, buatlah lagu kalian seperti itu. Buatlah lagu kalian menjadi sesuatu yang menempel di kepala orang. Karena kan tujuannya itu ya, supaya menempel di kepala orang sehingga puisinya diingat, sehingga ketika nanti lagunya dicabut, orang ingat puisinya. Jadi tujuannya itu. Oke, terus karena nanti mau lomba, tolong diperhatikan yang main musik harus beneran bisa main musik ya. Jadi yang main musik juga bertanggung jawab pada alat musiknya. Kalau fals tuh tahu. Jadi nggak bisa nih yakin maju ke depan gitu, terus tiba-tiba fals. Kasihan yang nyanyi. Ya. Kemudian yang main musik juga harus betul-betul menguasai permainannya gitu, sehingga memberi keyakinan kepada penyanyinya kapan masuknya, kapan berhentinya, kapan dia mau manjang-manjangin suara, dia bisa bermain seleluasa itu. Dan itu tergantung dari si pemain musik. Kalau pemain musiknya ragu-ragu, seluruh rombongan kereta ini akan ragu-ragu. Tetapi saya sangat tahu, sangat paham, ini kita baru bekerja sehari ini, jadi
Saya yakin nanti di lomba tidak akan begitu. Pilihlah nanti ketika nanti mau main, ketika lomba, pilihlah teman-teman yang betul-betul piawai memainkan alat musiknya. Jangan asal cabut. Bapak Ibu guru tolong jangan asal cabut ya. Kayaknya ini anak seru nih anaknya gitu. Suka pegang-pegang gitar, ternyata hobinya hanya pegang-pegang gitar. Tapi main gitarnya nggak bisa. Nah, malapetaka. Atau kayaknya wah suka nih gaya-gaya main chord-chord di piano, ternyata cuma bisa main kunci C. Sementara vokalisnya nggak bisa sampai di C, bisanya di A, bisanya paling tinggi B, repot, hidup susah. Jadi semua harus betul-betul diperhatikan. Nanti kalau lomba, lirik harus hafal ya? Lirik hafal ya? Lirik harus hafal, jadi baik-baik dengan itu. Selebihnya, oke. Coba ya kalau saya boleh usul nanti untuk para guru pembimbing memberi kesempatan kepada anak-anak didiknya untuk bereksperimen. Kita boleh memberikan arahan, boleh memberikan panduan musiknya seperti apa, tetapi setelah itu beri mereka kesempatan untuk bermain dan melihat apakah mereka suka dengan karya kita yang kita arahkan itu. Kalau mereka ternyata lebih suka dengan, Pak ini maunya diganti gini boleh enggak? Biarkan. Sesudah itu nanti dengarkan, dengar lagi, rekam, dengarkan. Kalian kan punya waktu yang cukup panjang, maka izinkanlah untuk diri kalian untuk bermain sehingga nanti hasilnya memuaskan. Vokalis juga sama, atur dinamika ya. Jadi nggak bisa dari depan sampai belakang kenceng teriak gitu. Total pas nadanya tinggi gitu hilang, nggak bisa kayak gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kalian harus pelan, ada bagian yang bisa kenceng, ada bagian yang ya sehingga orang tuh bisa memahami puisinya dengan lebih baik. Saya curiga ya ketika melihat beberapa penampil tadi, jangan-jangan ini terpengaruh sama videonya Pak Teno kemarin sama ketika juara satunya pelan terus tiba-tiba ganti beat terus pelan lagi, tiba-tiba semua jadi pelan buru-buru tidak semua lagu bisa dibuat begitu, tidak semua puisi harus begitu. Jadi buatlah sesuatu yang berbeda. Buat musisinya coba bermain, kalau nanti menemukan musisi yang baik, tapi di sini musisinya bagusnya banyak. Beranilah eksplorasi dengan chord-chord yang berani juga. Jadi tidak C, A minor, D minor, F. Ada banyak sekali chord, dibuka satu bisa bunyinya agak gimana gitu, dibuka dua jarinya bisa jadi apa gitu ya. Jadi bermainlah. Bermain. Dan vokalis, kalau pemusiknya lari mainnya ke chord-chord yang menarik, coba dikulik. Jangan-jangan kalian bisa mengikuti ke sana. Jadi jangan, ini nih tadi ada satu grup yang main chordnya bagus banget, lari-larinya bagus, tapi penyanyinya nggak mau, pokoknya saya mau mayor, A minor, G. Jadi di bagian tertentu tuh terasa nggak nyambung. Jadi coba perhatikan hal-hal seperti itu. Tidak apa-apa loh, miring sedikit mengikuti gitar, malah mungkin lebih bagus. Gitu. Kayaknya itu dulu, nanti kalau ada pertanyaan mungkin boleh. Kalau waduh. Nanti ketahuan dong angkanya enggak ya. Aku boleh ambil CD-nya. 2 aja. Saya punya 2 CD di sini. Saya mau memberikan kepada 2 grup yang angkanya, pakai angka nih tiba-tiba. Angkanya seru banget, yaitu
Aduh. Ntar ya, saya lihat ya, ada satu yang saya nulisnya very nice. Oke. Oke. Buat yang menyanyikan Soneta Laut, terus musisinya satu gitar, satu pianika, satu kahun, dua vokalis perempuan. Dari SMA Negeri 5 Ambon. Satu gitar, pianika, kahun, dua vokalis perempuan. Ya. Siapa dari SMA Negeri 5? Nah, hah? Iya SMA 5 betul. SMK, SMK Negeri 5 Ambon, maaf. Soneta Laut. Mana ya orangnya? Silakan, makasih ya. Terus satu lagi, aduh jangan sampai salah baca nih. Satu lagi adalah juga saya suka nih sama komposisi ini, sama komposisi yang dibuat. Satu gitar, satu keyboard, dua vokalis perempuan, lagunya juga Soneta Laut. Dua vokalis perempuan dan satu vokalis pria. SMA Negeri 1 Ambon. Makasih ya. Semoga ada alat untuk memutarnya karena nggak tahu sekarang masih ada nggak pakai CD. Hah? Oh iya silakan. Yang tadi dapat CD dari Ibu Reda, mohon berdiri lu mau foto bersama. Yang menerima hadiah tadi silakan maju mau foto bersama dengan Bu Reda. Bosan kali orang dengar nih. Mudah-mudahan gak bosan ini. Narasumbernya nyanyi mulu. Tunggu, sebelah. Ya. Ini sebenarnya. Tunggu, sebentar. Nah.
Mudah-mudahan gak bosan ya. Lagu ini buat teman-teman semua yang hadir. Ini adalah bentuk aliwahana yang sempurna sebenarnya, karena dari dari puisi dia berubah menjadi lagu, dari lagu dia berubah menjadi sebuah komik pendek, dari komik pendek menjadi novel, dan dari novel kemudian menjadi film. Buat teman-teman di kantor bahasa di Maluku. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ini yang terakhir nih buat kalian. Oke. Nah, puisi ini pertama kali kami nyanyikan dengan tempo super cepat, seperti dikejar anjing gila gitu kan. Terus makin naik temponya makin naik, karena kayaknya wah begitu mendesak nih mencintai seseorang ini ya gitu. Ternyata setelah dibaca lagi, ini yang seperti saya bilang di hari pertama, salah baca. Mu-nya huruf besar gitu. Ini bukan mu huruf kecil tapi huruf besar, sehingga urusannya bukan sama manusia biasa tetapi sama yang di atas sana. Maka lagunya pun jadi berbeda, betul-betul eksekusinya jadi berbeda. Jadi tempo yang tadinya begitu cepat menjadi berubah. Dan emosinya pun jadi berubah. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus
harus menjadi siut, mencintai air, harus menjadi ricik, mencintai gunung, harus menjadi terjal, mencintai api, harus menjadi jilat, mencintai cakrawala, harus menebas jarak, mencintaimu, harus menjelma aku. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Ambon. Kalian luar biasa. Bu, operator belum dapat CD. Iya, jadi ada satu CD lagi yang akan diberikan Bu Reda kepada kantor bahasa Provinsi Maluku. Jadi panitia, mohon maaf untuk memilih kantor ya. Jadi akan diwakili oleh Ketua Panitia Bu Foni, disilakan. Ya, adik-adik, Bapak Ibu pendamping memang sudah malam dan sepertinya semuanya sudah capek berkreativitas ya. Tapi mohon maaf saya minta waktunya mungkin 30 menit. 30 menit bilang ya dong ya. Iya, tapi tidak apa-apa ya, yang penting saya sampaikan 30 menit. Saya janji ya 30 menit saja. Ada beberapa hal yang harus kami selesaikan sebagai panitia. Jadi pertama-tama saya mau minta kesediaan untuk memberi testimoni seperti kemarin. Saya minta 1 orang pendamping dan 1 orang siswa. 1 orang pendamping dan 1 orang siswa. Mungkin Pak Yanto atau Ibu dari SMA Yosudarso salah satu karena tidak hadir dengan siswa, mungkin salah satu bisa memberi testimoni ya. Kemudian untuk siswa saya minta kesediaan dari yang peserta terakhir dari Man Ambon. Iya, salah satu adik mungkin ada yang main gitar. Iya, silakan. Mungkin Ibu dulu, Ibu terlebih dahulu. Ya, selamat sore. Yang sangat saya hormati Ibu Reda, para panitia dari kantor bahasa Maluku. Kalau dibilang berikan testimoni, aduh saya secara pribadi sangat merasa bergembira, saya sangat merasa bersyukur sekali bahwa ini
pertama kali saya terlibat dalam kegiatan seperti ini, Ibu. Jadi ini saya memang pengalaman yang baru bagi saya. Beberapa teman dalam sharing berkata sudah beberapa kali mengikuti, bahkan mengikuti lomba musikalisasi puisi. Sementara saya baru. Jadi saya sangat merasa sangat diberkati selama 2 hari ini dengan materi bahkan pelatihan yang sudah boleh saya ikuti. Memang saya harus katakan melihat penampilan dari semua sekolah yang ada di Kota Ambon, saya agak merasa sedikit kecil ya. Karena memang sekolah kami bukan sekolah yang istilahnya ready stock. Ada penyanyinya, ada musiknya, dan ada banyak pendukung. Sekolah kami jauh dari itu. Tapi dengan motivasi yang sudah didapat dalam kelompok, saya juga sangat berterima kasih dari SMA 4 yang boleh melibatkan kami dalam kelompoknya dan boleh berbagi ilmu dan sangat berharga. Dan saya secara pribadi, saya akan kembali ke sekolah saya dan bagaimanapun saya harus menantang kepala sekolah saya untuk harus bisa sedikit demi sedikit memberikan porsi kepada seni khususnya musikalisasi puisi sehingga karena saya percaya bahwa dengan seni kita bisa berkembang, wawasan kita berkembang, perilaku kita juga akan menjadi lebih baik. Demikian mungkin dari saya, Bu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Berikutnya adik dari Man Ambon, disilakan. Permisi. Beta saya yang tahu mau bicara apa. Intinya lomba ini, pelatihan ini. Pelatihan ini bagus memang, katong bisa kayak bikin katong pun bakat itu tambah meningkat begitu. Itu saja, sekian, makasih. Mohon maaf karena itu terlalu singkat, tambah 1 boleh. Minta kesediaan dari adik ini SMK Negeri 2. Salah satu adik perempuan ya, tadi sudah laki-laki. Silakan. Ayo. Ya, masih dapat kisi-kisi dari Pak Guru. Ya, semuanya teman-teman selamat malam. Ya, di sini teman-teman saya ingin hanya menyampaikan tidak panjang dan juga lebar. Saya cuma mau bilang mulai dari kegiatan ini saya belajar banyak dan juga dari teman-teman dan juga Bapak Guru saya. Begitupun saya jujur saja ini pengalaman pribadi saya sangat tidak pernah pede untuk menyanyi di depan apalagi bermain musik. Tapi dengan kegiatan ini saya bisa mengembangkan diri saya dan juga mulai percaya diri. Begitupun juga dengan teman-teman saya dan juga ada dorongan dari orang tua dan juga Bapak Guru saya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.
Untuk menutup kegiatan ini Bapak Ibu, saya akan mempersilakan Ketua Panitia Ibu Fonita Harefa SS untuk memberi arahan mewakili Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku sekaligus menutup kegiatan ini. Kepada Ibu Foni saya persilakan. Baik Bapak Ibu dan adik-adik peserta, selamat sore menjelang malam. Kayaknya sudah malam ya Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Saya mewakili Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena beliau sedang ada kegiatan lain di kabupaten, jadi beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita dalam kegiatan ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta dan juga adik-adik peserta yang sudah setia 2 hari ini diterpa panas, diterpa dingin karena AC ataupun juga karena air hujan. Saya mengucapkan terima kasih dan juga untuk narasumber yang luar biasa Ibu Reda dan juga Pak Teno yang sudah memberikan pengalaman, memberikan materi sambil berdiskusi. Saya berharap Bapak Ibu dan adik-adik peserta dalam kegiatan ini, Bapak Ibu dan adik-adik peserta dapat menerapkan semua materi, semua pengalaman, semua diskusi yang adik-adik peserta terima pada saat kegiatan. Tadi Ibu Reda sudah menyampaikan bahwa bintangnya dari musikalisasi puisi ini adalah puisinya sendiri. Begitu, bukan musiknya, begitu, itu yang perlu ditekankan adik-adik peserta. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Eka bahwa besok itu ada pembukaan. Kami hanya menerima 25 tim saja. Bapak Ibu dan adik-adik peserta, kami sudah mempermudah Bapak Ibu dan adik-adik peserta karena puisi yang akan dilombakan itu sudah masuk dalam bengkel musikalisasi ini. Jadi kami sudah sangat membantu Bapak Ibu dan adik-adik peserta. Untuk itu kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dan adik-adik peserta dapat memberikan penampilan yang maksimal begitu. Kalau saat ini bukan lomba, jadi tidak ada juri. Tidak ada juri pada hari ini, jurinya itu nanti di bulan Juni. Untuk itu kami berharap kami dapat bertemu dengan adik-adik peserta, dengan Bapak Ibu pendamping di bulan Juni nanti dalam kegiatan festival musikalisasi puisi nanti. Baik, tidak berlama-lama karena sudah menunjukkan pukul 7 malam, saya akan menutup secara resmi kegiatan Bengkel Apresiasi Sastra Musikalisasi Puisi bagi siswa SMA seprovinsi Maluku tahun 2024.